Ya, kali ini saya mau berbagi tips cara memasang ranjang susun ya, TAF dari IKEA ya. Ini sudah pernah dipasang dan udah saya bongkar, kali ini saya mau pasang lagi. Jadi ada tips khusus yang teman-teman harus ingat adalah di bagian ini ya. Ini ada 4 tiang ya, 4 tiang utama. Nah, ini ada lubangnya ya. Temannya harus jajarkan semua supaya lubangnya sama. Kalau misalkan ada yang nggak sama, kita balik ke satu misalkan, pasti tingginya beda. Nah, ini posisi menentukan atas dan bawahnya. Ini posisi ada di atas nanti ya. Yang ini yang lebih rendah dengan jarak ini pembatas atau orang lain ada di posisi bawah. Jadi ini dia yang bikin nggak tertukar. Sebenarnya ada sih panduannya ya, tapi kalau yang sudah hilang boleh nonton tutorial ini dan ikuti panduannya. Kemudian kalau sudah ketemu yang ini 4, kita susun sejajar. Ini untuk bagian bawah dan ini untuk bagian atas, karena nanti di sini ada ranjang lagi ya. Nah, ini nanti disambung dengan bagian yang panjang ini ya. Ini tiang 2, kemudian kita sambung cari yang pendek ini nih. Nah, ini jadi ini kita pasang tiang nanti di sini 1, di sana tiang 1, 2 tiang ya. Kita lihat nanti prosesnya. Kemudian tentukan ini dia 4 ya. Nah, bedakan yang ada ulir dengan yang tidak ada ulir. Itu harus disesuaikan posisinya. Nanti saya kasih tips dan caranya. Nah, ini tidak ada. Ya, pastikan semuanya sudah lengkap dulu ya. Dari tiang-tiang, kemudian besi yang pendek ada 2, kemudian besi yang pendek ada 4, yang ini ada 2, terus sama ini yang bagian besi bulat ini yang sudah terpasang. Kita tinggal pasang doang di bagian ranjang bawahnya ya. Oke, dan itu tangganya. Nanti teman-teman sambil dilihat aja ya prosesnya pemasangan ranjang ini. Oke, let's check it out. Ada hal penting yang teman-teman harus perhatikan di tiang ini, ada angkanya loh, jangan sampai tertukar ya. Ini 1 2 2 1, jadi ada masing-masing tiang memiliki kode angka ya. Nanti ini kita pasang dan cocokkan dengan yang selongsong panjangnya ya. Jadi jangan salah ya, karena ini mempengaruhi daripada proses pemasangan. Nanti kalau salah akhirnya bongkar lagi kan, jadi kerja 2 kali ya. Jadi untuk mengencangkan baut ini kita menggunakan kunci L yang sudah disediakan dari IKEA ya. Jadi nggak perlu lagi pakai kunci L atau kunci lain, ini sudah tersedia kunci L nya. Nah, jadi angka ya, di sini ada angka 1 yang harus teman perhatikan, ketemu dengan angka satu lagi di sana, angka 2 ya, 1 dan 2 kelihatan kan. Nah, ini setelah sini sudah yang atas kita nggak usah pasang dulu karena nanti langsung pakai jaring. Jadi ini 1 sudah kita pasang ya, 1 dan 2, 1 dan 2, nanti 1 ketemu dengan angka 1, 2 ketemu dengan angka 2. Perhatikan di sini ada lubang ya teman-teman. Lubang ini cukup besar ya, dan di baliknya lubangnya kecil seperti ini. Nah, kenapa dia beda? Ini untuk memindahkan baut. Jadi baut ini kalau kita salah pasang kakinya, maka dia mentok begini. Tapi kalau kita masuknya lewat yang belakang sini, nah ini muat. Nah, kita contohkan ke yang ini ya tadi. Ini lubang yang besar ya, ini muat buat masuk keseluruhan. Nah, ya, ini masuk ya. Nih sehingga jadi nanti begini. Tapi ketika kita masuk ke lubang yang kecil dari sebelah sana, itu nggak bakal bisa. Makanya ini kuncinya ada di tiang yang kanan kiri yang ada 4 itu. Jadi jangan sampai salah. Kalau salah pasang atau posisi lubangnya tertukar, maka bautnya tidak akan bisa masuk ya. Jadi ya percuma dibongkar lagi nanti, atau enggak kita balik lagi proses pengerjaannya. Ini sekarang bautnya, jadi dia menggunakan kunci L yang sudah disediakan dari sana, dan ini ada ulirnya ya, ulir yang bakal kita masukin ke lubangnya. Yuk kita lanjut lagi. Ini udah proses di sini. Tadi saya udah kasih lihat proses pemasangan tiang sudah berhasil. Jadi ada 4 tiang, kita rangkai jadi dua bentuk ya, itu dan ini. Lalu kita lanjutkan lagi untuk pemasangan
kaki panjangnya yang ini, tiang panjang. Nah ini dia teman-teman lubang yang ini yang besar kita posisikan ada di luar ya, yang kecil lubangnya ada di bagian dalam karena ini kita akan sambungkan dengan besi yang ini. Ini ada 2 baut di sini kanan dan kiri ya, dan kita akan masukkan ke sini, kita baut dari lubang yang besar dari sini, nanti di belakang sini bautnya masuknya ya. Oke. Ini juga ya teman-teman, di bagian tiang yang panjang ini terdapat lubang-lubang ya, 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 lubang, dan ini harus menghadap ke posisi dalam bukan di luar, karena ini akan kita kaitkan dengan lubang yang satu lagi di seberang sana nantinya. Kalau posisi lubangnya terbalik juga nanti bautnya nggak akan bisa, karena di baliknya tidak ada bautnya ya, jadi hanya baut dalam saja. Jadi ini harus diperhatikan juga ya teman-teman. Nanti untuk posisi bagian rak bawahnya ya, ada 2 lubang ya, yang satu berulir, yang satu kosong biasa saja. Dan di sudut di bagian dalamnya ini ada 2 lubang yang bisa dimasukin baut ulir untuk kita pasangkan ke sini. Sini nanti masuk dengan ini ya, dan sebelah sini lubangnya kita masukkan dengan yang ujung sana. Nah ini sudah kita sangkutkan. Jadi kalau teman-teman mengerjakan ini sendiri, cari tempat seperti saya itu digantungan dengan posisi yang tingginya sejajar dengan ini. Jadi pemasangan lebih mudah karena dia harus sejajar posisi pemasangannya. Kalau nggak sejajar pasti akan miring dan sulit untuk memasukkan bautnya. Ini sudah, tinggal kita putar ya bautnya. Bisa pakai tangan, kalau sudah kira-kira agak keras langsung pakai ini aja, kunci L ya. Ini akan otomatis dia mengencang nantinya ya. Nah ini baut-bautnya yang akan kita pasang semuanya ya ke ranjang nantinya. Ini ada kunci yang terpisah dengan ulirnya untuk kita masukkan ke bagian bawah sini. Tadi saya lihat udah ada ulirnya satu seperti itu. Nah yang putus begitu kepalanya berarti dia terpisah ya. Nih kita ya, jadi teman-teman harus tahu ya cara mengencangkan dan mengendurkan baut nih ke kiri atau ke kanannya, harus tahu ya. Jadi kalau mau mengencangkan ke kanan, kalau mau mengendurkan ke kiri. Nah dengan kunci L ini kunci L tapi mirip kunci S ya, sebenarnya kita sebutnya kunci L tapi bentuknya ini kayak huruf S ya, sudahlah LS atau kunci S boleh saja. Jadi kita mudah ya mempergunakannya ini. Nah kebetulan saya menggunakan satu tangan untuk merekam, dan itu ada asisten saya yang bantuin deh, dia ikut bantuin. Masih 2 tahun udah ikut bantuin. Oke, kalau sudah kencang kita akan gabungkan dengan yang satu lagi. Ini sudah ya, pastikan keduanya kencang. Nah, jadi di setiap ini ada 3 baut berarti ya, sudutnya ini satu, yang 2 dengan yang satu. Nah yang di sana belum kita pasang, kita akan sambungkan dengan tiang yang ini nantinya. Nah, pastikan lagi posisi lubang yang besar ada di luar ya teman-teman, supaya apa? Supaya baut bisa masuk nantinya. Nah ini kan bautnya ada ulir, ada kunci L. Nah kalau kita masuk dari lubang yang kecil dari sini, dia otomatis mentok. Nah mentok segini, ini nggak akan bisa masuk, tapi harus dari sini, dari sudut kanan seperti ini nanti untuk pasangnya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ini makanya satu-satu kita dari sisi kiri dulu, ntar kita lanjutkan ke sisi yang kanannya. Nah, ini masih proses pemasangan ya. Kita akan menyambungkan besi panjang ini ke kaki yang ini. Tadi kan di sana angka 1 ya, di sini ketemunya angka 2, berarti 1 sama 2, 3 sama 4. Yang atas ada angkanya juga, yang atas nih kita lihat terdapat angka 4 ya tadi ya, satunya lagi berarti sana angka 3, dan ini angka 2. Nah kita pasang ya sekarang. Kita arahkan dulu ini kakinya ke sini.
Nah, kebetulan yang satu udah ada ulirnya di situ, tinggal kita sangkutkan saja ke dalam. Nah, ini sudah masuk begini, tinggal kita baut ya teman-teman. Nah, kalau sudah terpasang tinggal kita perkencang saja. Nah, dia kalau diperkencang lama-lama naik ya, lama-lama kencang dan merapat dia nantinya. Nah, ini sudah, ini kunci S-nya, dan kita akan melakukan proses pemasangan. Alhamdulillah akhirnya terpasang semua. Ini ya, atasnya sudah. Jadi saya mau ngasih tips biar teman-teman gak kewalahan ya. Terus terang memang ini agak sulit ya. Jadi ketika pemasangan di sudut-sudut ini kan ada ini ya, besi masuk ke dalam keranjang. Jangan dipasang dulu semua di atas. Yang harus dilakukan teman-teman lakukan adalah pasang semua besi ini ya, besi ini itu pasang dulu ke jaring-jaringnya sebelum pasang keranjang. Jadi teman-teman masukin ini dulu nih ke lubangnya masing-masing ya. Ini masuk ke keranjang, itu masuk ke jaring, itu masuk ke jaring, semuanya sudah. Yang bagian atas ya, ini khususnya masuk ke jaring dulu. Setelah semua masuk ke jaring, baru masuk ke tiang-tiang. Jadi memang IKEA luar biasa nih desainernya ya. Dia memang sampai hancur ini. Saya robek karena kesel banget. Jadi selain tiangnya masuk ke dalam jaring, besi ini yang bulat juga masuk ke jaring, dan besi bawah juga masuk ke jaring. Semuanya konstruksinya benar-benar kokoh. Ini juga belum saya baut, tapi karena udah kenceng tinggal dikasih baut aja, nanti masukin ke sini. Memang cukup sulit ya. Jadi pastikan yang ada stikernya warna putih itu berarti dia ada posisi dalam, bukan di luar jaring ya, di sini. Nah, ini sudah terpasang semua konstruksi atas dan bawahnya. Bawahnya seperti ini, 4 tiang sudah terpasang dengan besi-besinya semuanya. Tinggal kita pasang alasnya, alas jaring yang ada masing-masing ini dudukan. Kita pasang baut nanti ke semuanya, itu diklop sama lubang-lubang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena ini kira seimbang. Jadi tipsnya untuk yang bagian bawah ini idealnya memang ada 2 orang ya. Kalau teman-teman nggak bisa ya satu-satu dari ujung kanan dulu, kemudian kebalikannya ke sini ke kiri. Kemudian habis ini sudah selesai, kita pojok sana, kemudian pojok sini, baru tengah-tengah sisanya lainnya. Jadi tips untuk memudahkan proses pemasangan, usahakan silang, jadi kiri ke kanan, baru tengah. Kalau tengah dulu kiri kanannya nggak seimbang, jadi sulit, nanti prosesnya akan lama ya. Oke, nanti saya coba lakukan prosesnya biar teman-teman lihat ya. Ya, kita letakkan dulu alasnya di lantai di posisi permukaan tengah ya. Ini stiker yang ada tanda panah atas dengan stiker sama di atas juga ya, jadi satu posisi dia stikernya. Nah, ini sudah ada di posisi ini, lalu kita pasang nih. Misalkan mau baut sini dulu, habis ini jangan langsung ke sana ya. Habis ini kita coba ke satu lagi sebelah sana. Begitu selesai baru ke sini, lubang ini tengah-tengah, nah kanan-kanan, kiri-kiri, dan semuanya seperti itu ya. Jadi memang ini butuh teknik untuk mempermudah proses pemasangannya. Jadi ranjang ini memang dibuat khusus untuk orang-orang yang bersabar ya. Jadi kalau nggak punya kesabaran, mendingan tinggalin aja karena cukup sulit ya. Kalau sekali salah, teman-teman harus ngulang, copot lagi, bautnya dilepas lagi, kemudian dipasang sesuai dengan nomor-nomor dan panduannya seperti itu ya. Oke, saya akan lanjutkan nanti. Nah, ini saya ada satu ketinggalan ya. Ini harusnya ada di posisi kepala bagian ranjang bawah di sini. Jadi ini lubang ini diperuntukkan nanti untuk besi ini, dan besi satu lagi di atas ini kan ada lubang tuh ya, ada lubang, dan ini juga ada lubang. Ini buat besi yang panjang ke sana supaya menahan ini, menahan jaring ini ya. Jaring ini ditahan nanti seperti yang atas gitu. Jadi ada besi yang panjang selongsong dan besi yang agak memanjang lebar seperti ini. Nah, ini juga ada di bagian kepala ya, khusus di bagian kepala ini jaringnya. Jadi ini kita harus lepaskan ini dulu. Tiang ini kita lepas, kemudian kita masukkan ini ke sini, masukkan juga ke tiangnya, sama masukkan besi yang di atasnya. Kita masukkan coba besi dulu ya, sebelum kita masukkan yang besi besar ini ya. Ini dia besinya, kita coba pasang ya. Kita
rapatkan ke dalam. Hai teman-teman gitu. Hai teman-teman. Namaku Afia. Namaku Apria. Hari ini aku lagi nemenin Abi. Kasih lihat. Temenin Abi gitu. Temenin Abi Pasang keranjang Mbak. kandang Mbak. Teman-teman Apria, tunggu ya. Sebentar lagi Keranjangnya selesai. kandangnya selesai. Yang pasang siapa? Abi. Yeay. 1, 2, 3. Teman-teman Apria sama Abi teman. Lagi ini Apria sama Abi. Teman-teman Apria di sini Lagi apa? lagi teman Pasang ranjang. kandang. Jangan. Alhamdulillah bahaya. Itu main HP aja udah. Ya, alhamdulillah perlahan demi perlahan akhirnya terangkai juga kerangka seperti ini. Sudah terpasang semua ya. Nah, tips buat teman-teman, ini kan yang atas dia ada jaring ya. Jadi untuk bagian atas jangan dipasang dulu karena hampir semua besinya harus dimasukkan ke dalam lubang sini. Untuk yang besi selongsong seperti ini dimasukkan di sini, dan besi yang bawahnya juga ini masuk ke dalam jaring ini semua. Ini, itu, dan itu semuanya masuk ke dalam jaring. Jadi untuk konstruksinya yang lebih kuat memang IKEA mendesain ini tanpa besi nih ya. Belum kita pasang, besinya ada di sini. Kemudian di bagian bawah tuh besi yang selongsong panjangnya juga belum kita masukkan. Jadi yang sudah pasang baru kanan dan kiri, kecuali yang samping belakangnya belum. Dan untuk posisi tangganya dia berbeda ya. Dia melengkung bukit dan di bagian bawahnya. Nanti kita tinggal pasang alas bawah dengan jaring ini. Nah teman-teman, ini jaringnya sudah saya pasang, masuk besi-besinya ke dalam jaring semua. Jadi kalau teman-teman lihat konstruksi begini, silahkan saya anjurkan untuk dipasang dulu semuanya. Dan nanti posisi ini ada di bagian atasnya. Nah jangan ketuker ya, ini di bagian atas, dan yang gak ada stikernya di bagian bawah. Jadi itu sesuai. Ini kan ada lubang buat baut, yang bawah buat lubang benjolan ya. Jadi teman-teman bisa pakai ini, posisinya di bawah nanti sesuai dengan lubang yang ada ya. Lubang ada 2, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ada 2 lubang, atas dan bawah. Yang atas untuk lubang baut dan bawah untuk penyangkut daripada besi yang ada di keranjang tadi. Oke, sementara ini ya, dan saya akan lanjutkan lagi prosesnya sampai nanti finally akhirnya ini semua terpasang dan tersusun lengkap dengan kasurnya. Oke ya, sambil ditunggu ya teman-teman. Ini butuh proses, jadi jangan sampai salah. Dari masing-masing tiang yang sudah ada nomornya 3, di sini juga ada 3. Jadi tiap tiang ini sama besi yang selongsong ini sudah satu set. Jadi 3 sama 3, 4 sama 4, 1 dengan 1, 2 dengan 2. Jadi jangan sampai ketukar. Dia sudah mendesain untuk yang 3 dan 4 itu ada di posisi atas, 1, 2 ada di posisi kaki bawah. Ya, seperti itu teman-teman.